alaikallah ya Rasulullah. Shalla ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Ada satu bintang, sinarnya berseri, cahaya atas cahaya, tempat yang utama. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulya ladaikum wa izi bikum. Shalla alaikallah ya Rasulullah. Salam ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Shalla alaikallah ya Rasulullah. Shalla ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Ya Rasulullah, aku ingin mati dan hidup dalam mencintaimu. Ya Rasulullah, aku merasa hina di hadapanmu, dan bersamamu aku mulia ya Rasulullah. Shalla alaikallah ya Rasulullah. Salam ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Shalla alaikallah ya Rasulullah. Salam ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Shalla ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Muhammad ibn Abdullah. Assalamu alayka ya khiyaratallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ya Aminallah. Ashhadu annaka Rasulullah wa ashhadu annaka Muhammad ibn Abdullah. وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك
حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Kajian 12 hadis tentang salat masuk pada hadis yang kedua. Bila pada hadis yang pertama kita membincangkan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman, dan sebagaimana mi'raj adalah perjalanan ruhaniyah, demikianlah sedianya kita mempersiapkan salat kita. Hadis yang kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam Nahjul Fasohah halaman 396. As-salatu nurul mu'min. As-salatu nurul mu'min. Salat itu cahayanya orang yang beriman. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Hadis yang kedua ini, salat itu adalah cahayanya orang yang beriman. Dalam riwayat tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga kalimat yang menyampaikan bahwa baginda Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam kadang diterjemahkan menjadi penghiburan, kadang agak sulit menemukan padanan yang tepat, tetapi penghiburan baginda Nabi adalah salat. Dengan kata lain, ketika salat, mengapa salatu nurul mu'min? Salat itu cahaya orang yang beriman. Apapun masalah yang kita hadapi, salat itu dalam satu riwayat juga disebutkan bagaikan istirahatnya orang yang beriman. Kalau saudara kelelahan, dihimpit dengan berbagai macam pikiran, kemudian kita tertidur beristirahat, bangun-bangun kita boleh jadi segar kembali, boleh jadi ya menghadapi permasalahan lebih jernih setelah istirahat kita. Nah, istirahatnya orang yang beriman dalam tanda petik adalah sholat. Dalam artian ketika sholat itu, setelah sholat itu, ia merasa segar kembali, menemukan pencerahan atau bersiap untuk menghadapi jalan keluar permasalahan yang dihadapinya. As-sholatu nurul mu'min. Sholat itu cahaya orang yang beriman. Ibarat kita berada di tengah kegelapan, tidak tahu jalan mana yang harus diambil, salatlah yang akan membimbing kita. As-salatu nurul mu'min. Menurut seorang sufi, Al-Qadhi Al-Basti, syarat agar salat kita menjadi cahaya bagi kita adalah rahasianya pada kalbu kita. Ketahuilah kalbu itu seperti halaman yang ditumbuhi banyak pohon. Ini saya ambil dari buku Tasawuf for Beginners. Ketahuilah kalbu itu seperti halaman yang ditumbuhi banyak pohon. Ketika seorang hendak menunaikan sholat di bawahnya, ia menemukan burung yang sedang berkicau dan bersiul di sarangnya. Hal itu mengganggunya dari menikmati kelezatan bacaan dan munajatnya. Apabila berusaha mengusir burung-burung itu, dia akan kehilangan waktu sholatnya. Tidak ada jalan untuk menikmati kelezatan itu kecuali menghentikan siulan burung. Kalau demikian, berarti engkau telah menanam pada kalbumu pohon kecintaan kepada dunia. Pohon itu penuh dengan was-was mata pencaharian, keinginan dan kesedihanmu. Apabila engkau memutuskan semua itu, jernihlah keadaanmu dan agunglah kemuliaanmu. Seperti kata Junaid al-Baghdadi, seorang guru sufi, kutinggalkan keinginan pada dunia, maka jernihlah kehidupanku. Kutinggalkan keinginan pada akhirat, maka jernihlah kalbuku. Wasilah agar jernih kehidupan kita, agar jernih kalbu kita adalah sholat. Pada sholat ada keterputusan dari keinginan dunia, itu yang menjadi nurul mu'min, cahaya orang yang beriman. Pada saat yang sama juga, pada sholat yang dipenuhi dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga keterputusan dari keinginan pada akhirat kita.
As-sholatu nurul mu'min. Salat adalah cahaya orang yang beriman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Kalau dia bertaubat, Allah akan menyambutnya. Bukan saja Allah akan mengampuni dosa-dosanya, bukan hanya sekedar yaghfiru dzunubahu fahasib, walakin Allah juga yumhi dzunuba wa yubaddila sayyiatihi hasanah. Allah juga ganti keburukan-keburukannya itu. Akibat dosanya Allah tutup, dan kemudian Allah ganti dengan kebaikannya. Di samping itu juga Allah tutup dosa-dosa itu supaya orang tidak banyak mengetahuinya, supaya makhluk Allah itu tidak melihatnya. Allah tutupi betul dengan kasih sayangnya. Allah tutupkan tirai rahmatnya untuk menutupi dosa-dosa itu. Subhana man azharul jamil wa sataral habir. Maha suci Allah yang hanya menampakkan yang indah saja dan menutupi yang buruk-buruk itu. Karena itu Allah murka kepada orang yang membongkar celah, membuka dosa. Karena akhlak Allah ialah menutupi dosa-dosa itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ayyara musliman bidzanbih lam yamut hatta ya'malah." Kalau seseorang mempermalukan orang Islam dengan dosa-dosanya, membongkar aib dia di hadapan orang banyak, mempermalukan dia dengan dosa-dosanya, dia tidak akan mati sebelum dia mengalami dosa yang sama. Allah akan menghukumnya. Karena Allah, kalau ada orang yang datang walaupun dosanya sebesar apapun, Tuhan akan selalu menyambutnya. Dan Allah menyambutnya lebih cepat. Sari ar-ridha. Allah lebih cepat ridhonya. Seperti pada ayat, kalau datang kepada kamu Muhammad, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ucapkan salamun alaikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nabi, idza ja'akal muznib ablighu salami awwalan. Arju an tantabihu ila hadhihi an-nuqtah. Unzuru ila Allah arhamir rahimin. Hatta la yusaba ahadukum bil ya'si min rahmatillah fal ya'su bi mustawal kufri. Was'au ila tahzibi anfusakum bil istifadati min hadhil ayah. Allah Ta'ala itu seakan-akan berkata kepada Nabi yang mulia, hei Nabi, apabila datang orang berdosa kepadamu, pertama kali sampaikan kepada mereka salamku, kata Tuhan. Sampaikan salamku kepada mereka. Dan ini perhatikan bagaimana Allah lebih pengasih dari segala yang mengasihi arhamar rahimin. Jadi bahkan sebelum orang itu bersimpuh di hadapannya, baru terbetik saja niat, Tuhan sudah mengatakan salam kepadanya, menyambut orang yang kembali kepadanya. Apalagi Allah sebutkan itu sudah Allah wajibkan untuk dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Dan bukan itu saja, Allah juga kemudian mengubah keburukannya menjadi kebaikan. Bukan saja itu lagi, Allah berikan lagi kecintaannya karena tepatnya ridhonya. Setelah Allah tidak menyukai dia, Allah kemudian
menggantinya dengan kecintaan kepada orang yang bertaubat. Dan Allah yang Allah cintai itu bukan orang yang pertama kali taubat, setelah itu tidak bersalah lagi. Kalau sekali taubat saja dalam bahasa Arabnya disebut taib. Kalau berulang kali taubat itu disebut tawwab. Yang berulang kali taubat, yang bukan sekali saja taubatnya itu, dia bertaubat, dia menyesal, tergelincir lagi, dia kembali lagi kepada Allah, menyesal, setelah itu tergelincir lagi, Allah ampuni dia, dan Allah cintai yang berulang kali bertaubat itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, mencintai orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang dengan taubat itu dia mensucikan dirinya. Sesungguhnya Tuhan mencintai kamu, hei orang-orang yang bertaubat, dan mencintai kamu yang membersihkan tangan kamu yang bergelimang darah dengan air kesucian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Safinatul Bihar, jilid yang pertama halaman 126, At-ta'ib minazanbi kaman la zanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Allah bersihkan dengan taubatnya. Ayat itu seakan-akan berkata, lastu faqat uhibbul mudnib ta'ib, bal uhibbu aidan dzalika alladhi talawwasa miraran wa taba. Lianna taubat tutahhirul insana wallahu yuhibbul mutatahhirin. Aku bukan hanya mencintai para pendosa yang bertaubat, aku juga mencintai semua orang yang mengotori dirinya dengan dosa-dosanya berulang kali dan berulang kali taubat. Karena taubat itu membersihkan manusia dari dosa-dosanya. Dan Allah mencintai orang yang suka membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.